Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda. Waalaikumsalam. Kali ini kita berada di podcast yang kedua, episode kedua, bersama gue star kita yang sudah menjadi artis dari Masya lama, Allah. Kang Dian The Jenggot. Mau sapa dulu. Assalamualaikum Para pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh buat Kang. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada masanya saya Dian The Jenggot ya. Ya, karena ramenya di luar, akan iya. Dian The Jenggot. Boleh. Atau bisa disebut Dian Alihya kalau di Masya Cianjur. Ya. Betul? betul. Betul. Oke, Kang. Yup. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya ya sebelum podcast ini dimulai. Saya merasa jadi perawan ya, ditanyain langsung gitu. Apa? Ya langsung, Kang mau ditanyain gitu. Beda tuh. Oh beda ya. Lamaran ya, sama lamaran. Ditanyaan. Oke. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Nah, Akang tuh kemarin viral pas lagi pertama-tama atau awal-awal PSBB Oke. dengan lagu yang Cing atulah Oke. Iya. ngajedog di imah. Lajeng nggak tuh? Cing atulah aja dog di imah ulah wa kahayang neang nu ngeunah-ngeunah kege aya waktuna mun ieu corona geus eueuh di dunia ayeuna mah wayahna ngajedog heula. Oke. Nah. Apa ya? Apa saya mau ngikutin The Jenggot. Ya, Masya jadi kan kalau orang Islam dengerinnya lagu-lagu yang bikin semangat untuk ibadah. Aduh, luar biasa. Jadi Kang, nah di saat influencer lain diam gitu, terutama Kang kan termasuk influencer dakwah ya, influencer kebaikan gitu yang mengajak semuanya untuk sama-sama kita meraih surganya Allah gitu. Amin. Insyaallah. Amin. Akang bersuara di sini, maksudnya kan untuk mewanti-wanti ke masyarakat, sok atuh cari cing di imah gitu. Intinya mah gitu, Ya, bantu pemerintah untuk menghadapi Covid ini. Kunaon sih Kang? Akang sampai sepeduli itu gitu. Pertama karena itu berimbas pada semua orang. Ya. Pertama itu ya. Betul. PSBB ini bukan PSBB-nya. Covid-nya ini sangat berimbas. Mm-mm. Komo ka orang-orang siga sayahnya nu bergerak di perpanggungan karena tidak boleh ada panggung, karena tidak boleh ada kerumunan orang kan. Ya. Itu sangat berpengaruh. Pertama. Berpengaruh naon nang panggung. Karena penghasilan. Pasti kadinya ada kumaha deui atuh. Dapur tengebul kan bahaya gitu ya. Satu itu. Yang kedua memang saya sama Ibnu itu biasanya suka mempost atau mengcapture keadaan masyarakat ini rame naon orang jen lagu. Kan The Jenggot itu pertama muncul ketika kita bikin lagu Justin Bieber or Just in Islam Forever. Oh ya. Karena pada saat itu ramai Justin Bieber kan. Sok mana rek Justin Bieber atau Justin Islam gitu maksudnya dari situ. Nah, ketika akhirnya corona rame ya. Waktu itu Ibnu yang nelpon. Bro, urang nyeun lagu lah. Lagu naon? Ya enak kalau usum corona nyeun lagu sok ayeuna ditungguan. Itu ciri khasnya Ibnu ya. Jadi lamun minta lagu kudu harita keneh. Jadi pada saat itu akhirnya karena itu tadi imbas terus oh ya dah corona yuk. Waktu itu saya lagi di sekolah kalau tidak salah. Dan itu sekolah awal-awal beneran memang hari-hari pertama diliburkan karena corona. Gitu. Jadi naonnya. Nah. Gitu we ngahaluang sampai akhirnya iya draft pertama na. Saya kasih yang itu. Ya. Cing atulah. Karena ada beberapa episode ya lagu itu teh. Itu saya kasih cuman sebagian itunya aja, bagian refnya aja. Ya. Saya kasih ke Ibnu dan salah seorang produser yang namanya tidak mau disebutkan. Ya. Oke, deal. Lagu iya cenah. Ya udah hayu, tapi kan kondisi kita lagi nggak bisa kemana-mana nih. Iya rekaman kumaha gitu kan. Saya nggak bisa ke Bandung, Ibnu sementara base camp di Bandung ya. Ibnu di Garut, saya di Cianjur, tidak bisa kemana-mana kumaha sampai akhirnya kita merekam dengan pakai HP, tutupan di harudungku simbut, lagu musik udah jadi terus kita ngerekam begini. Jadi sampai seperti itu tuh akhirnya keluar lagu itu dan katanya booming ya, alhamdulillah gitu ya. Jutaan loh viewers. Masya Allah, jutaan tuh yang lain ternyata channel saya mah enggak. Channel Batur Nurame nama, tapi memang akhirnya imbasnya banyak sampai kalau di Garut dipakai sama Satpol PP. Iya. Jadi di Garut dipasang di mobil Satpol PP terus diperdengarkan keliling Garut sambil lagu itu cing atulah cari cing. Itu semua
Ya alhamdulillah. Kalau nggak salah Lesti nyanyi itu ya. Lesti juga ikut nyanyi. Kalau Lesti itu imbas dari ada namanya grup Jay Langkung. Mereka bikin Jay Angklung maaf, Jay Langkung juri. Jay Angklung dia bikin versi angklungnya dan sampai Lesti juga ikut menyanyikan gitu. Jadi rame gitu iya, kan. Iya. Hampir banyak juga artis ya, terutama artis-artis nasyid gitu di Indonesia ini yang mengcover lagu itu. Sampai ada yang pakai apa sih namanya angklung, alat musik tradisional lah gitu. Ya karena memang musiknya juga kan lebih cenderung ke musik tradisional gitu. Betul. Cuman memang apa ya, bukan kekurangan, mungkin agak sedikit yang tidak biasa adalah bahasanya memang kita buat sangat puntennya rada kasar gitu. Ngajedog di imah. Kenapa kita bikin begitu? Sebetulnya itu juga pesanan. Jadi kata Ibnu, ini kayak kita yang lagi marah aja ke orang-orang yang nggak mau nurut. Cari cing atulah. Cari cing mah teu nurut, yang jedog geus gitu. Jadi pada saat itu teh ada 2 orang yang viral. Satu bintang Emon, satu Akang jeung Kang Ibnu. Nah, dua-duanya viral gitu. Tapi memang Kang, yang lebih masuk bahasanya ke kita-kita ya anak muda, ya dengan bahasa seperti itu gitu. Kayak bahasa ngajedog di imah, nya itu lamun urang ngabejan aki-aki mah geus pasti di imah gitu. Intinya kan begitu. Betul. Tapi kan ini kita anak-anak muda yang suka nongkrong, suka ngopi gitu, yang masih belum taat sama peraturan pemerintah tentang PSBB dan lain-lain ya. Intinya kita nasihati ya seperti itu gitu. Iya sih arahnya ke sana. Ya, intinya kan kayak gitu. Nah, tapi itu tuh ada satu momen yang saya perhatikan, seperti Akang teh rujuk lagi sama Kang Ibnu gitu. Setelah dari tahun 2018 ya. The Jenggot itu tidak manggung atau nggak ada collab lagi bersama Kang Ibnu. Nah, isu di masyarakat atau isunya netizen gitu, netizen nasyid gitu. Wah, iya The Jenggot pecah nih, ada apa nih gitu. Ada yang bilang, wah ini kayaknya udah masalah saling dua-duanya udah tenar mau berpisah gitu. Nah, rame itu. Coba. Waduh, oke. Ini klarifikasi lah. Ini sesi GGS ya. GGS teh naon? Gosip-gosip syariah. Nah. Akhirnya mah klarifikasi. Benar. Lagi musim klarifikasi. Jadi gini sebenarnya buat para netizen yang budiman. Karena maha benar netizen dengan segala komennya ya. Kita tidak bisa memaksakan komen gitu. Benar. Jadi gini, The Jenggot itu dibikin tahun 2011. Perjalanannya lumayan sampai 2018 itu memang kondisinya adalah ada perbedaan visi. Gitu ya, perbedaan visi. Ya mungkin karena kan semakin lama kita kenal seseorang itu semakin tahu dengan karakternya, dengan tabiatnya dan segala macamnya. Saya sama Ibnu akhirnya sampai pada titik saling tahu nih. Kalau Ibnu mau begini, kalau saya mau begini. Nah, ada beberapa hal yang memang sudah tidak bisa disambungkan. Salah satunya visi tadi. Kayak gini. Kalau Ibnu kan secara musikalitas berkembang sangat cepat. Ya, dari asalnya nasyid berubah menjadi rap, terus hip hop, sampai akhirnya sekarang R&B, terus akhirnya sekarang hip hop yang dia lebih mengenal dunia hip hop dibanding saya. Gitu. Nah, sementara kan kalau saya masih cenderung ke musik masyarakat, pop dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi gesekan dalam artian sama-sama ingin berkarya tapi beda jalur, itu nggak mungkin dipaksain nih, nggak mungkin dibarengin lagi, sampai akhirnya sampai pada titik bahwa mungkin ini waktunya Ibnu harus kesini, saya harus kesini, dan kita akhirnya pada saat itu memutuskan untuk udah vakum deh, vakum daripada kita gini ngomong ke orang-orang, wah kita mah bareng-bareng tapi ternyata nggak pernah bareng, kan itu menyakitkan. Lebih baik kita ngomong ke orang, kita vakum dulu, meskipun tidak semua orang harus tahu alasannya apa, tapi kita berpikir bahwa ya udah. Lahan kita untuk berkarya udah berbeda nih. Akhirnya Ibnu memutuskan ke hip hop. Nah, pada saat itu saya sendirian. Saya memutuskan di belakang layar sebenarnya. Sakit ya kan yang sendiri deh. Sakit sih. Tapi saya lebih banyak di belakang layar, bantuin anak-anak nasyid yang lain yang mau berkarya, saya bikinin lagu dan sebagainya. Sampai pada titik saya bertemu dengan Alihya. Gitu. Di Alihya kita sama-sama bareng-bareng mengkonsep sampai akhirnya jadi konsep yang kalau orang kenal sekarang Alihya kan suka disebut sholawat kekinian. Jadi saya dan 2 rekan saya di Alihya, Danu dan Kang Ari, akhirnya kita bikin Alihya ini menjadi ke arah sholawat dan alhamdulillah juga diterima. Ibnu juga
luar biasa diterima oleh masyarakat. Bahkan Betul. dari dulu saya masih ingat dakwahnya versi Ibnu itu adalah dia bukan orang yang gini. Saya pengen ngumpulin orang-orang masjid deh dengerin nyanyi saya. Karena kalau orang-orang yang suka ke masjid dengerin lagu syariah, dengerin lagu yang positif udah biasa. Kalau Ibnu pengennya mencakup dunia luar. Saya pengen orang-orang luar menghargai saya dengan karya saya sampai akhirnya orang bisa ikut berubah lebih baik dari karya-karya saya. Dan itu berhasil, alhamdulillah. Ibnu sudah berhasil dengan hal itu. Saya dan teman-teman Alihya mengajak milenial untuk mengenal sholawat dan alhamdulillah juga sama-sama berhasil. Jadi Kang Dian mah dari nol lagi ya. Dari nol lagi membentuk Alihya itu. Sampai sekarang ya sudah cukup terkenal lah. Alhamdulillah ya. Gitu. Ya saya lihat ya Kang Ibnu sendiri sih dilihat dari viewer YouTube-nya juga memang sudah ratusan ribu gitu. Ada yang sampai jutaan ya luar biasa di situ. Karena memang dakwahnya beda. Betul. Gitu. Dakwahnya beda. Kalau dakwah melalui rapper gitu ya terus nge-rap itu bikin kita lebih semangat juga yang anak-anak muda gitu. Betul. Sebetulnya tadinya kita pengen ngejar haroki. Oh gitu. Tapi nggak bisa. Gitu. Pernah bikin. Kunaon dah Kang. Pernah sekali bikin lagu haroki sempat bukan dimusuhin ya, sempat agak dijauhin sama teman-teman karena kita bikin lagu gini. Ini nasyid haroki katanya, tuk jiwa pemberani katanya, tuk semua yang tak takut mati katanya, tapi ini juga masih katanya. Itu dimarahin sama orang-orang. Oh gitu. Masa haroki katanya gitu. Akhirnya jadi kita nggak berani bikin hal seperti itu karena udah ada koridornya nih. Ada satu Islam, ada suatu harokah, ada teman-teman Rabani dan sebagainya. Udahlah waktu kita dulu bikin pertama kali The Jenggot, kita bikin nge-rap tapi isinya dakwah. Bisa kita sampein dan alhamdulillah berhasil. Nah, termasuk formula itu saya masukkan juga di bukan saya sebenarnya, Kang Ari Alihya itu memang pengennya kekinian Alihya itu milenial dan lagu-lagu milenial sekarang pasti ada part rapnya gitu. Makanya saya belajar lagi nge-rap dan akhirnya jadi ramainya nasyid haroki itu kalau saya nggak salah ya di tahun 2002-an ya. Betul. Tahun 2002-2004 yang pada saat itu lagi ramainya bimbo. Nasyid-nasyidnya bimbo. Ya, itu di masyarakat daerah itu bimbo juara lah ya. Juara lah. Nah, sampai saat itu adalah nasyid haroki yang ya cukup masuk lah ke segmentasi masyarakat gitu. Ada segmennya. Nah, dari situ juga langsung nge-up juga kayak senada gitu. Yang dimulai dari Raihan grup nasyid Malaysia itu. Nah, saya itu terakhir lihat Akang bersama Kang Ibnu itu pada saat lagu itu loh, Akad Poligami. Betul kan? Iya. Itu terakhir ya, project terakhir ya? Itu project terakhir. Di Abnormal kalau nggak salah, ya kan? Sampai tahu ya? Tahu. Saya sering. Iya. Jadi ada lirik yang menarik juga tuh. Aduh, kata saya. Nih, mungkin nggak nih dua-duanya itu poligami? Nice. Wah, kesana arahnya ternyata ya. Nggak kesana. Bisi gitu, Bang. Kalau saya pribadi sih selalu berprinsip dari dulu karena dari orang tua juga sudah diajarkan satu aja. Karena satu aja nggak habis-habis. Malah nambah gede, nambah banyak kan. Iya benar. Anak maksudnya anak. Kalau Ibnu sama juga sama saya. Jadi sebetulnya gini dulu itu. Nah itu saya mau cerita tuh. Lagu Akad versi poligami itu sebetulnya keluar ya benar di terakhir kita berkarya. Itu sebetulnya dalam posisi nyindir. Iya. Nyindir teman-teman lain yang juga bikin coveran. Betul. Pada saat itu Nasid lagi rame mengcover lagu orang. Tapi benar-benar mengcover, nggak diganti lirik, nggak diapa-apain. Iya. Kalau pada saat saya bikin, saya bilang gini, kita posisinya harus beda nih. Kalau The Jenggot cuma cover lagu orang mah biasa, saya bilang gitu. Akhirnya kita bikin liriknya sekalian inilah kita ganti jadi komedi, jadi parodi dan akhirnya keluarlah Akad Poligami itu. Itu memang Ibnu seneng banget waktu dibikinin itu. Tadinya bukan akad, tadinya kita mau parodiin jadi abjad gitu lagu akad itu. Tadinya cuman kata Ibnu akad poligami kayaknya lebih seru, ya udah. Sampai memang sempat dimusuhin sama beberapa ahwat gitu ya. Wah, The Jenggot ngapain sih bikin lagu begini gitu. Kontroversi aja soalnya biar seru.
jangan sampai ada netizen yang bilang wah ini kayaknya nih gara-gara poligami jadi pada itu proyek terakhir gitu kan. Nah, ya. Enggak sih. Makanya itu pembuktiannya adalah ketika akhirnya tahun 2020 kita bukan balik, tapi sebenarnya ini bukan balik lagi. Ini juga perlu klarifikasi. The Jenggot sudah selesai. Oh, sudah selesai, It's betul ya. finish gitu. Ya. Nama The Jenggot sudah tidak ada. Karena The Jenggot itu fase di mana kita bikin yang pada saat itu. Ya. Kalau sekarang kita sudah bukan The Jenggot lagi. Makanya konsepnya pun diubah, setelan kita ganti. Jadi seperti mamang-mamang lah. Makanya namanya bukan The Jenggot, kalau sekarang namanya Mimitina. Mimitina. Mimitina itu singkatan Mang Ian, Mang Inu, teuing nanaonan atuh. Jadi disingkat Mimitina gitu. Ya, ya. Gitu. Jadi ada lirik tanya nu dina akad poligami teh. Bila calon keempat lah tiba. Hiji, dua katilu we can beunang gitu. Ujung-ujung geus anu kaopat. Ya begitulah, itu memang kita sengaja kalau saya pribadi sebagai penulis lirik biasanya kalau Akang ngeh ya, lagu-lagu The Jenggot itu selalu ada bagian yang nyeleneh sedikit. Iya. Selalu Betul, ada betul. bagian itu selalu saya bikin jadi semacam signature lah, semacam fingerprint bahwa lagu-lagu saya mah selalu ada bagian yang cek orang teh naon sih tiba-tiba kieu, nah gitu. Tapi Selalu budak saya- orang mah resepna nu nyeleneh, Kang. Gitu. Makanya, jadi ngejar nyeleneh. Jadi ngejar yang nyeleneh. Ya, benar. Jadi perlu diketahui teman-teman semuanya netizen bahwa Kang Dian ini selain dari karya-karya nasyidnya, beliau juga seorang scriptwriter gitu. Scriptwriter. Nah, yang dia juga menulis naskah. Dulu ada sinetron namanya Pesantren Rock and Roll. Ya, Pesantren Rock and Roll beliau yang nulis naskahnya. Nah, Kang, bakat-bakat yang kayak gitu teh kenapa sih tersembunyi di Akang gitu? Sehingga Akang tuh ya taunya Akang mah cuma bisa nyanyi gitu ya. Dan nggak ada yang tahu sekarang Akang seorang guru. Oh, iya ya. Iya, nggak ada yang tahu coba. Sebetulnya semua memang karena bakat sih. Bakatku Bakat butuh. Benar. Jadi dulu gini Kang, kalau nulis itu saya pelajari ya. Jadi saya kuliah kan bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia di UPI, lulus 2006. Nah, sebelum lulus 2005 itu saya ikut audisi pelawak tapi bukan yang TPI. Kalau dulu kan ada API tuh, Ya. audisi pelawak TPI. Sule alumninya. Nah, sudah alumni. Kalau saya tidak ikut itu, saya ikut yang di Antv, namanya Meteor Campus. Jadi dulu Om Indro Warkop tuh pingin melahirkan warkop baru, Ya. ya, yang secara pola pikir kamu tuh komedian tapi mikir, gitu, komedian cerdas lah bahasa ininya. Nah, waktu itu dibikinlah Meteor Campus, membuat tertawa orang ala kampus. Warkop mah banyak Kang di Cianjur juga. Iya sih, eta mah. Maharasa. Eta mah warung kopi asli. Oh. Ya pengen bikin trio Dono Kasino Indro Iya, lagi, gitu. iya. Sampai akhirnya saya nyoba sama teman-teman sama-sama satu jurusan bahasa Indonesia semua. Karena kita pengen nyoba gitu ya, berempat, satu perempuan, 3 laki-laki. Alhamdulillah jadi perwakilan Jabar pada saat itu. Masuk di Antv. Nah, di situ tuh di Antv saya lihat ada beberapa penulis gitu ya. Saya ngobrol orang Bandung namanya Mas Yanto. Sampai hari ini masih jadi guru saya dan masih kerja bareng sama saya, Yanto Prawoto. Dia punya tempat namanya Layar Kata. Saya bilang, "Mas, boleh nggak suatu hari saya belajar gitu, karena ini nyambung nih sama kuliah saya kan bahasa Indonesia, senang mengarang dan sebagainya. Boleh nggak Mas ikut nulis?" "Oh, ayo." Saya malah terbuka karena dia bilang gini, tahun 2000-an ke sana, 2010 dia bilang, TV akan banyak, penulis akan sangat dibutuhkan. Betul. Dan dia lagi mengkader. Betul. Gitu kan. Akhirnya saya ikut 2000, saya lupa itu 2000 berapa. Pokoknya saya lulus 2005 itu saya alhamdulillah juara 2 di Antv, dapat hadiah tuh lumayan gede. Waktu itu karena jadi orang kaya baru, uangnya habis. Jadi modal nikah itu. Enggak, habis. Oh, enggak habis. Habis itu. Nah, akhirnya dari situ diajarin. Jadi saya ikut semacam kursus dengan beliau dan gratis gitu ya. Kursus gratis, laptop disediakan, laptop boleh dibawa pulang. Itu luar biasanya guru saya, Mas Yanto ini. Sampai akhirnya 3 minggu keempat tiba-tiba dia ngomong, "Kalau kamu dikasih kerjaan di TV nulis mau nggak?" Ya masa saya tolak, saya bilang gitu. Iya. Ya udah, ikut saya. Kemana Mas? Ke Trans TV mau bikin Extravaganza ABG. Jadi Mas Yanto ini penulis Extravaganza yang ada Amingnya, ada Toranya. Iya. Nah, saya disuruh menulis Extravaganza ABG-nya. Datanglah ke sana, belajar langsung. Jadi belajar itu praktek, bener-bener ketemu sama orang, dimarahin orang karena ceritanya nggak lucu, karena ceritanya kepanjangan.
terus juga dikoreksi dan segala macam. Dari situ akhirnya saya belajar banyak. Oh ternyata dunia nulis tuh begini. Scriptwriter itu seru gitu, sampai akhirnya ya dijalanin sampai akhirnya saya menikah, punya anak, semuanya itu alhamdulillah berkah dari nulis. Makanya nama anak saya yang pertama tadinya namanya Nakami Ekstra Diani Putri Fatma, karena saya ngerjain ekstravaganza. Iya. Tapi kan ketika saya ingat lagi artinya, nanti nama saya, anak saya Nakami Ekstra, jangan-jangan dia gede gitu. Karena ekstra kan. Benar. Akhirnya saya ambil bukan ekstranya tapi sketsanya. Nah, makanya nama anak saya Nakami Sketsa Diani Putri, karena kan ekstravaganza itu isinya sketsa. Ya. Dari situ akhirnya sampai yang nggak kerasa sekarang berarti anak saya 13 tahun, ya sudah 13 tahun saya menulis gitu. Sampai akhirnya sekarang ya orang kalau di dunia penulis orang tidak mengenal nama Dian Sukmawan. Orang taunya Kang Uuk. Itu nama pena saya untuk penulis. Kang Uuk. Ya, jadi dari nama Dian Sukmawan di suuk jadi Uuk akhirnya. Jadi orang tuh kalau Kang Ilas nanti coba misalkan ya datang ke Trans TV, ketemu sama orang terus ngomong di sini ada penulis namanya Dian Sukmawan, nggak akan ada yang tahu. Tapi kalau pernah ada nggak penulis namanya Kang Uuk ngerjain ekstravaganza, insya Allah lah beberapa orang tahu, termasuk security-nya masih tahu lah gitu. Dengan saya gaya gitu Kang. Jadi perjalanannya lumayan. Makanya sebetulnya pekerjaan utama saya pada saat itu adalah nulis. Ngajar mah enggak. Ngajar mah lebih ke hobi. Iya. Senang aja berbagi sama orang gitu. Saya ngajar. Manfaatnya di situ lah. Nah, saya ngajar di Sanawiyah Persis gitu. Itu 5 tahun ya, lebih ke berbagi pengalaman lah dengan anak-anak gitu. Kalau sekarang sudah berbalik dunianya, karena nulis udah jarang, tampil udah jarang, akhirnya kerjaan utama sekarang ngajar. Jadi ngajar sekarang saya di SMA gitu Kang. Jadi memang bakat-bakatnya tuh sudah dari lama ya Kang ya, dari mulai kuliah mungkin. Saya lebih percaya gini, 1% bakat, 99% itu latihan. Saya lebih percaya itu. Karena bakat itu dikembangkan gitu. Saya ngerti passion saya di nulis ketika saya akhirnya tadi pertama memang ada pangabutuh ya, karena kita pengen punya kerjaan. Kedua ketika diselami, oh ini passion saya nih. Dan itu berimbas dari saya senang nulis jadi scriptwriter, ketika saya jadi penyanyi, saya juga jadi songwriter gitu. Jadi lagu-lagu The Jenggot, itu lagu-lagu The Jenggot memang semuanya lagu The Jenggot saya yang tulis. Naskahnya. Ya lirik-lirik semua lagunya saya yang tulis kalau The Jenggot gitu. Kalau di Alihya bagi-bagi, kadang-kadang Kang Ari, kadang-kadang Danu, kadang-kadang saya gitu. Jadi lumayan berpengaruh juga dalam kehidupan. Nah, sekarang gini Kang, dengan dulu Akang menjadi seorang seniman, ya nyanyi, nasyid dan juga intinya dakwahnya itu dari bidang yang sekarang yang Akang sebut tadi jadi passionnya Akang gitu. Nah, coba jelasin dong Kang ke anak-anak muda nih di Kabupaten Cianjur. Orang-orang tuh anak-anak muda tuh pada bilang, oh ini bukan passion saya gitu. Dan saya belum tahu nih passionnya seperti apa, sehingga statis gitu, nggak dinamis. Seharusnya kan dinamis gitu. Kita kan tahu, wah bakat kita tuh ini gitu, tinggal kita latih aja. Nah itu akan menjadi passion. Nah kalau menurut Akang gimana sih, yang Akang itu nemuin passion itu pada saat diajak oleh Kang Yanto kan? Iya betul. Ya di situ gitu. Jadi keberuntungan atau apa itu Kang? Saya lebih percaya qadarullah. Qadarullah ya. Saya lebih percaya itu. Jadi siapapun sudah punya jalan takdirnya. Ada yang tidak bisa diubah kan? Ada yang bisa diubah. Nah, yang tidak bisa diubahnya saya pikir itu yang selalu ditunjukkan di hasil akhir skenario Allahnya begitu. Yang bisa diubahnya adalah tadi kata Akang bener, berusaha mencari. Apalagi anak muda. Kalau saya mah suka greget sama anak muda yang cicing, marah rokok, di tetangga aja di sebelah maaf gitu ya, main layang-layang gitu. Anak muda gitu yang harusnya create something, bikin sesuatu, ini main layangan. Sebetulnya kalau dia berpikir secara, kalau saya lihat gitu ya, kalau secara kreatif, apakah bermain layangan bisa jadi hal yang positif? Bisa, tapi jangan cuma main atuh gitu. Give something yang beda gitu, misalkan sambil main layangan, sambil juga dia juga jual mungkin, jadi lahan bisnis gitu, atau dia ajarin ke orang bagaimana memainkan layangan yang benar, atau jadi vlog. Belum ada kan vlog isinya layangan ya? Belum pernah kan? Belum. Siapa tahu kan? Sebenarnya kalau lihat itu bisa jadi. Jadi yang kurang dari
dari pemuda, dari millennials kita itu adalah daya kreativitasnya. Iya. Dan itu yang harusnya menurut saya dikembangkan, dan bukan dikembangkan gini. Saya create deh misalkan si A, kamu nanti gini ya, arahnya begini, bukan begitu. Kita tarik dulu, kamu senangnya apa? Kan passion itu kesenangan, hobi lah ya. Hobi itu passion. Kamu senangnya apa? Main game. Oke, sok, ayo. Sekarang mah ada e-sport. Iya. Dan sudah banyak orang yang sangat kaya karena e-sport. Itu udah ada. Kamu senangnya apa? Saya mah senangnya bikin video. Ya sok atuh, bikin video yang beda, nggak harus pakai kamera mahal. Kalau belum kebeli, pakai kamera biasa tapi punya konsep, insya Allah jadi sesuatu. Contohnya dulu ada Instagram perempuan tuh yang muncul, dia lagi dan akhirnya jadi influencer. Iya. Atau Dulu zamannya Dub Smash. nah, Ya. main Dub Smash ya. Iya, Tuh, main Dub Smash. jadi sesuatu. Terus dulu si TikTok tuh siapa yang gini-gini tuh jogetnya? Bowo. Itu kan cuma dari kamera HP. Kamera HP dimainkan dan dia bisa diundang kemana-mana, dan Iya. untuk meet and greet aja bayar 25.000. Untung saya nggak ikut, jadi nggak ketahuan. Tapi itu jadi hasil gitu. Betul. Maksud saya, kalau kamu mengaku anak muda, kalau kamu mengaku orang yang masih muda, harusnya kamu punya semangat untuk memperlihatkan kemudaan kamu itu. Iya. Dan itulah yang harusnya ditularkan kepada teman-teman muda yang lain. Sebetulnya gini, yang saya pahami itu kan. Gimana, Kang? Jadi apapun yang anak muda lakukan sebenarnya bisa jadi duit. Ya. Sangat bisa. Sangat bisa, apalagi di zaman ya 4.0 ini gitu, Ah, digital. apalagi. Ya, nge-up video yang dia punya soal hobi dia itu bisa jadi sesuatu. Iya. Contoh gini, saya nggak nyangka ketika pertama kali kita PSBB ada yang nge-upload video tentang ternak cupang. Nah, Ya, viewersnya hampir puluhan juta. iya ya, cupang aja ya. Cupang. Yang dulu kita tuh cupang mah bukan ikan hias lah. Bukan. Yang saya tahu cupang mah buat diaduin gitu. Ikan tempur. Ikan tempur, adu cupang gitu. Nah, sekarang harga cupang jadi melejit Iya. gitu. Atau kalau itu kan ikan ya, kita lihat ketumbuhan. Sekarang janda bolong, harga tumbuhan janda bolong itu jadi ratusan juta yang dulu tidak diperhitungkan. Janda bolong teh apa? Hah? Saya mah baru tahu. Nama kembangnya namanya janda kembang. bolong. Allah Akbar. Ya, maaf. ya, saya nggak tahu sih dulu diperhitungkan atau enggak, tapi saya baru tahu harga sekarang mahal gitu. Iya. Nah, jadi apapun hobi dan apapun yang dilakukan oleh anak muda ini bisa jadi duit, Iya. ya. Ada yang musiman. Iya, Ya. betul. Ada yang musiman, ada yang bisa full banget sampai sepanjang tahun. Ini musiman saya kasih contoh. Dulu Anturium dibayar itu per lembar. Anturium itu apa, Kang? Daun pohon bunga ya. Anturium tuh, tapi yang dibayar kan per daun. Oh, Harganya ya. tuh daunan. Jadi daun iya sampai belasan juta, sampai puluhan juta lah. Sekarang karena sudah tidak tren, harganya udah turun. Betul. Dulu waktu zaman batu akik, itu sentra batu akik di mana-mana luar Iya. biasa. Sampai saya diajakin keliling sama teman beli dan saya bingung, apa bedanya batu ini dengan batu yang Bacan lain? deh ini kayaknya. Dan sebagainya. Saya Benar. ngerti bacan naon. Iya. Karena sama teman ditawarin, "Nih mau nggak batu bagus?" Pas dilihat ya peuteui. Hijau itu putih tapi bagus, dan saya nggak ngerti. Pada masanya itu luar biasa. Iya. Terus akhirnya selesai. Tapi ada juga yang bisa long lasting seperti tadi. Kalau saya ngambil musik lah ya, musik itu dalam pikiran saya, sebelum kiamat datang mah akan ada musik. Ya. Pasti ada, karena orang sama seperti nikahan. Sebelum kiamat datang orang pasti pengen kawin. Jadi itu long lasting. Kalau anak muda bisa berpikir ke sana, misal sekarang apa sih kebutuhan pernikahan? Oh, ada pre-wedding, ada foto, ada video, dan lihat sudah banyak sekarang berkembang anak-anak muda senang fotografi, senang video. Kenapa? Salah satu hal yang bisa diambil dari sudut bisnis yaitu Iya. weddingan. Pasti aya wae. Kemarin saya bawa anak-anak Sinemanda ya, anak-anak yang saya bina di SMA gitu ya. Mereka sudah bisa punya penghasilan dari bikin video wedding yang hanya 2 sampai 3 menit. Berarti kan sudah kelihatan tuh hobinya dipakai Iya. dan hobinya berbayar. Itu kan luar biasa. Betul. Sama kayak saya ngobrol ya dengan salah satu fotografer juga, dan dia freelancer, gitu, freelancer terdampak oleh PSBB dan juga pandemi corona pasti. ini gitu. Cuman yang saya pikir gini, Kang, pandemi ini memaksa kita masyarakat Indonesia untuk lebih melek digital, gitu ya. Dimana bisnis online ataupun bisnis digital ini menjadi ujung tombak utama perekonomian Indonesia, kata saya gini. Nah,
sampai kapanpun e-commerce yang ada di Indonesia itu nggak akan mati gitu, kecuali persaingan bisnis lah. Kecuali persaingan bisnis. Nah, jadi coba deh Akang dalami foto-foto foto-foto makanan online gitu ya. Foto-foto produk yang dimana itu digemari dan alhamdulillah sekarang sukses. Alhamdulillah. Beliau gitu. Ya. Wasilahnya dari wasilah ya dari Allah lah dari saya gitu. Ya intinya kalau saya bisa fotografi mah saya gitu ya katanya. Karena saya nggak bisa ya saya cuman ngasih tahu hal itu gitu. Nah, alhamdulillah sukses gitu. Jadi ada beberapa ada beberapa celah yang memang tidak dimasuki oleh para pemuda itu dan nggak masuk gitu. Biasanya karena memang si celah itu tidak terlihat sebetulnya. Betul. Kan gitu. Makanya saya sih berharap ya di Cianjur lah ya khususnya gitu. Saya ketemu dengan banyak sekali komunitas anak muda dan mereka saya bilang sangat kreatif. Cianjur itu dikenal di luar. Salah satu contoh teman saya namanya Bayu Aditya, penulis lagu. Orang kenalnya Abai Motivasinger. Di luar Kang Abai. Iya. Di luar orang kenal. Di Cianjur nama aslinya Bayu ya kan? Namanya Bayu. Bayu Aditya. Nah, Kang Abai ini di luar sangat dikenal sebagai penulis lagu, penulis buku dan juga motivator dan sebagainya. Tapi di Cianjur mah tidak terlalu terdengar. Mungkin ketika saya tanya, "Kang Abai, kenapa begitu?" Saya ingin biarlah orang tahu saya dari luar dulu, jangan tahu orang Cianjur. Tapi kalau saya sudah sukses, saya sudah bisa menyukseskan orang lain, saya akan balik ke Cianjur, saya mau bangun Cianjur. Berarti pemuda-pemuda yang dia masih muda di bawah saya gitu. Berarti ada segelontor, ada beberapa komunitas pemuda yang pengen majuin Cianjur nih bareng-bareng. Tapi karena mungkin wadahnya belum ada, ya karena kita tidak punya creative hub, kita tidak punya kumpulan orang-orang ini. Akhirnya mereka lebih memilih di luar. Kalau yang baik-baik memilih di luar, berarti kan secara logika tinggal sisanya nih yang masih di dalam gitu. Terus mau Cianjur mau maju bagaimana kalau begitu? Makanya ketika bicara anak muda, saya selalu ngomong pengen nih nama Cianjur tuh anak mudanya dikenal gitu, bukan hanya sebagai penyanyi dangdut di mana-mana gitu karena benar. Selalu yang diangkat kan itu gitu. Padahal sekarang dua kali mau menang orang Cianjur. Iya. Dangdut. Saya kemarin baru tahu bahwa ada grup musik Cianjur yang sangat terkenal di Malaysia. Saya lupa namanya apa. Sudah pernah dibawa sama Bupati katanya. Juga. Oh, berarti baru tahu ya. Baru tahu saya. Ada terkenal di Malaysia tapi tidak dikenal di Cianjur. Padahal berarti nyanyinya juga bahasa Malaysia tuh ya. Nyanyinya Melayuan tapi mereka sangat dikenal di luar. Gak ada yang banyak tahu. Jadi kalau kita melihat itu sayang gitu, nyaah gitu. Cianjur teh keur mah ayeuna semenjak ada jalur bypass dari Jakarta ke Bandung langsung lewat tol. Iya, lewat makin tol. leungit Cianjur teh. Katambah anak mudanya ternyata begitu, lebih banyak memilih di luar. Kalaupun ada kreativitas tidak mau dimunculkan dan memang mungkin tidak ada wadahnya sampai akhirnya ya begini-begini wae gitu. Iya. Padahal kita pengen berharap ada sesuatu yang baru menggerakkan anak muda Cianjur. Di sisi dakwah kalau Akang tahu PHC sudah ada, Pemuda Hidayah Cianjur sudah ada gerakan pemuda mengaji, Masya Allah. Ini nggak apa-apa lah saya bukain ya. Saya punya kakak ipar, itu tatoan sebadan badan, tatoan, padahal anak ustad, ya. Tapi dengan adanya gerakan ini, Masya Allah sekarang jauh berubah. Dia mau ikut pengajian, dia menjaga dirinya. Dia ikut kajian di mana-mana, Masya Allah perubahannya luar biasa. Nah ini yang saya harapkan. Jadi pemuda itu bukan hanya berkreasi atas keinginannya sendiri terus akhirnya main sendiri, tapi ngajak juga ke yang lain dan memberikan influencer yang bagus kepada yang lain gitu. Saya harapannya jadi virus kebaikan. Nah itu virus kebaikan gitu Kang. Iya betul sih, memang intinya pemuda itu kan intinya bergerak lah. Nah gitu. Jadi saya sih pernah bilang gini ke salah satu binaan saya gitu atau komunitas binaan, dia bilang, udah Kang kita mah let it flow aja, mengalir kan mengalir gimana? Terus saya bilang gini, kalau kita mengalir intinya gini, kita mati gitu. Kenapa? Ikan yang hidup itu adalah ikan yang melawan arus. Kalau ikan apa sih namanya, ikan yang ikutin arus gitu, terbawa arus, berarti ikan itu udah mati. Nah makanya bergerak dinamis kata saya tuh. Yuk bebarengan. Gitu ya, alhamdulillah gitu komunitasnya terbina dan juga ya walaupun memang secara komersil kita tidak menghasilkan secara komersil gitu, tapi secara gerakan ya sudah menjadi virus kebaikan di Kabupaten Cianjur di beberapa
di beberapa circle-nya lah. Alhamdulillah. Intinya begitu, Kang. Nah, sekarang kan gini, tadi bicaranya Kang ya, ada beberapa orang ataupun orang-orang yang punya ini ya, ataupun orang-orang yang punya pengaruh gitu, yang masih di kota, yang bukan di Kabupaten Cianjur gitu ya, tapi dia orang Cianjur gitu. Nah, coba Kang kasih wejangan untuk orang-orang itu untuk sama-sama kita membangun Cianjur ini gitu. Kalau masih jangan mah gak berani lah ya, karena berani saya lah. juga belum sesukses mereka. Gitu. Tapi intinya gini, kalau saya pengen, Dakwahi lah, nasihati. kalau saya lebih ke mengajak sih ya, teman-teman yang di luar, karena saya juga ya tidak dipungkiri, saya juga sempat besar di luar dalam artian orang mengenal saya sebagai penulis naskah ya di luar, di Jakarta gitu, orang di Cianjur mah nggak tahu gitu. Cuma mungkin yang harus selalu diingatkan adalah bahasanya teh apa ya, mulang ka jati ya, apa namanya itu istilahnya, saya lupa gitu. Intinya bagaimana sejauh apapun kamu pergi, selalu balik ke tempat kamu lagi gitu. Karena ini tempat kita, ini kita dari sini. Jadi sehebat apapun kamu nanti di luaran sana, tolong bawa harumnya balikin lagi ke tempat asal gitu kan. Saya yakin dengan begitu, apalagi untuk anak-anak muda gitu ya, kita bisa membuat sebuah gerakan yang mengajak semua orang menjadi percaya bahwa Cianjur suatu hari akan berubah, akan jadi baru, dan tadi ya kalau kita barengan, insya Allah jadi maju gitu. Saya ngebayanginnya itu gitu, karena sampai hari ini saya belum menemukan satu wadah anak muda yang benar-benar dikelola dengan baik, menghasilkan sesuatu yang akhirnya bisa dikenal banyak orang. Saya pernah punya mimpi gini, Kang. Salah satu dari sisi misalkan penyanyi gitu ya. Kenapa enggak sih? Kita ngumpul nih orang-orang yang di luar itu jago dan luar biasa, musisi dan sebagainya. Kita create satu orang Cianjur secara kompetensi, secara skill. Misalkan kalau dia penyanyi, dia jago nyanyi. Dia juga bagus di panggung, aksi panggungnya bagus. Tapi dia juga hafid Quran. Tapi dia juga punya akhlak yang baik. Kita create bareng-bareng se-Cianjur, jadiin orang itu. Ketika dia sudah jadi figur, siapa sih yang gak bakal ikut? Sama kayak kita, kayak ginilah, anak muda sekarang nonton BTS Korea. Apapun yang dilakukan oleh BTS, mereka akan ngikutin. Seolah-olah sudah mendewakan BTS kan. Bayangkan kalau yang diikutin itu adalah orang yang punya role model yang bagus. Dia akhlaknya bagus, dia cara ngomongnya bagus, karakternya bagus, dan dia memang full skillnya bagus gitu. Dan itu kan bisa di-create bareng-bareng gitu. Kita create di satu tempat di Cianjur ini, kita munculkan. Siapa tahu itu menjadi sesuatu yang membawa kebaikan untuk semua. Ya, sepakat ya kalau kita menjadi virus kebaikan nih mulai saat ini di Kabupaten harus Cianjur. Tos dulu dong. Biar nggak selek ya. Oke. Jadi ini kita lanjut ke pertanyaan nih, Kang. Okay. Ada satu orang yang bertanya, ini pertanyaan dari Kang Hilal Al-Faruq. Ya. Dia menanyakan sejauh mana nih musik positif ini akan berkembang di industri musik Indonesia saat ini. Baik. Saya jawab ya. Sekarang ini saya bilang sangat berkembang. Ya. Sangat berkembang. Sebenarnya kalau teman-teman menyadari ya, para pendengar, netizen dan sebagainya, kalau menyadari ada artis yang di-create oleh sebuah perusahaan recording gitu ya. Di-create untuk terlihat garang, tapi sebetulnya liriknya positif semua. Kalau teman-teman tahu, saya bukan mengenal, saya tahu track recordnya seorang penyanyi namanya Firza ya, yang nyanyi Aku Lelaki gitu. Kalau dilihat lagu-lagunya, kalau dilihat lirik-liriknya, kalau dilihat cara pengambilan ininya, sebetulnya ini lagi diarahkan menuju ke arah yang positif. Iya, betul. Virusnya positif. Dan video-klipnya juga ngarahin ke situ ya. Mengarah ke sana. Nah, kalau melihat ke sana, sebetulnya si musik positif ini sedang berkembang ke arah sana, termasuk dari sisi artis lah ya. Sekarang dari sisi nasid misalkan. Sekarang nasid sekarang kalau bisa didengar itu sudah sangat jauh sekali kualitasnya dibanding dengan yang dulu. Sekarang kualitasnya sudah kualitas umum semua. Betul. Video klip saja sudah luar biasa bagus. Musiknya juga sudah tidak lagi begitu lagi, karena kita kemarin ditantang tahun lalu 2019 itu ada pertemuan dengan beberapa label besar, dan penggagasnya salah satu label yang Masya Allah ya, ini
saya tidak akan sebutkan namanya, tapi ada sebuah label di mana pemilik labelnya itu adalah seorang hafiz Quran 15 juz. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu yang lain itu kalau ngumpul, kalau apa ada yang nge-wine, ada yang apa, Iya. kalau beliau mah tiap hari murojaah. Murojaah. Masya Allah. Itu yang bikin saya merasa ini luar biasa. Nah, beliau lah yang menggagas, yuk ketemu ngumpul. Ayo sini. Yuk majuin musik positif. Saya akan ajarkan dia bilang gitu. Saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat formula yang bagus sehingga tidak kalah dengan musik umum, dan mari kita angkat bareng-bareng. Iya, dan sekarang diramaikan oleh Ada Musik itu lah yang Adam viral. juga luar Ya. biasa. Adam ini salah satu Betul. alternatif di musik positif yang isinya tetap mengajarkan kebaikan, tapi secara gambar kita nggak bosan ngelihatnya. Iya. Ya, good looking. Dibikin good looking dibikin good looking, yang suaranya bagus dibikin lebih bagus. Jadi kalau saya bilang industri Kang Dian insecure di situ. kalau saya merasa apalah saya gitu ya. Selalu begitu. Tapi ya, bagi saya mah musik itu satu, karena saya tidak bisa jadi singa podium, dalam artian tidak bisa ngomong sebagai pendakwah, maka saya berjalan lewat musik, dan alhamdulillah dari musik ini juga saya punya banyak sekali keberkahan yang diberikan oleh Allah gitu, termasuk bertemu sama istri di jalur musik juga gitu ya. Terus akhirnya bisa menjadi seperti sekarang, orang bisa mengenal saya juga dari musik gitu. Ya. Itu sih Kang. Insya Allah berkembang musik positif mah. Alhamdulillah. Insyaallah ya Kang ya. Yap. Kita step by step dan juga sedikit demi sedikit lah. Betul. Gitu, musik positif ini berkembang dan juga maju di industri musik Indonesia. Ya. Ini sudah mulai sesi akhir nih Kak. Boleh. Ya. Sudah di sesi akhir. Saya ingin harapan Akang untuk Cianjur. 4 harapan Akang untuk Kabupaten Cianjur. 4 ya? 4 harapan. Oke. Aduh, harus 4 ya. Yang pertama adalah menjadikan Cianjur sebagai tempat kembali yang paling nyaman. Oke. Dalam artian gini. Saya zaman saya kecil tuh Cianjur tuh masih nyaman gitu, Iya. masih berasa benar-benar merasa di rumah sendiri. Kalau sekarang kan karena ya macet di mana-mana, dulu saya nggak pernah mengenal banjir di Cianjur gitu. Sekarang mah beberapa kali ada aja gitu, Iya. air di depan hypermart tiba-tiba banyak air, dan saya pernah kesenggol orang gara-gara airnya tinggi dan saya bawa motor. Kejadian ini saya pengen Cianjur itu menjadi rumah tinggal atau rumah kembali yang nyaman. Yang kedua, saya ingin apa ya? Ini mungkin stereotip, tapi saya ingin punya pemerintahan yang memang sangat berpihak kepada rakyat, terutama pada anak muda. Kenapa banyak anak muda yang melawan, bukan dalam artian tidak sama dengan jalan yang diinginkan oleh Iya. pemerintahan, karena memang tidak pernah diajak ngobrol. Iya. Coba betul. diajak ngobrol, maunya apa sih gitu. Daripada kejar-kejaran sama anak muda, mendingan anak mudanya diajak ngobrol. Kamu tuh maunya hayang naon di Cianjur teh, sok orang inikin bareng-bareng, apakah ada creative hub tadi, tempat Iya. berkumpul anak muda, atau ada komunitas yang memang kepemudaannya jalan gitu. Yang ketiga, saya pingin Cianjur yang bersih. Dalam Jujur, arti? dalam segala macam. Segala macam. Bersih secara fisik, bersih secara psikis, bersih secara moral, bersih secara apapun. Karena apa? Kalau bersih mah enak, gitu aja. Iya. Simpelnya kan gitu. Kita lihat sesuatu kalau bersih mah enakan gitu. Kita nyeki pasti jadi nyaman tuh, balik lagi yang pertama. Dan yang terakhir, kalau bicara soal pemimpin, pengennya yang sama dengan Rasulullah ya pastinya. Iya. Kalau enggak seperti sahabat gitu. Tapi saya tidak muluk-muluk, susah untuk menjadi orang yang punya sifat, punya ini sama banget dengan Rasulullah. Saya yakin tidak ada, tapi setidaknya saya berharap saya punya pemimpin yang bisa mengerti, yang bisa memahami, bersih juga, jujur juga, adil juga, dan yang paling penting bisa ngajak rakyat tuh kalau ada apa-apa bareng sama saya lah, kita kerjain, kita Ya. beresin gitu. Jadi bukan yang ku aing weh Iya. gitu gitu, tapi rakyat mau apa kita beresin bareng-bareng yuk. Itu mah hayu jeung aing lah barang Ya, ayo gitu. bebarengan Ya, gitu. Orang bebarengan, orang jadi mun aya masalah teh obrolkeun. Berarti kan betul. pemerintahannya harus terbuka nih. Iya, Nah, transparan ya. Transparan, terbuka, dan melayani. Jadi ketika datang, Pak, gini. Oke, yuk sini. Kamu punya ide naon? Gitu. Lamun bisa direalisasikan, hayu urang realisasikan. Lamun teu bisa, cari alternatifnya. Jadi Ya. bukan yang ente sorry, kita udah punya ini sendiri. Untuk itu gitu. Karena kadang-kadang kita perlu lebih banyak mendengar sebetulnya daripada berbicara. Jadi
sok dengerin keinginan rakyat seperti apa, maunya bagaimana, tinggal nanti apakah ini sesuai, kalau sesuai barengan. Kalau tidak sesuai cari alternatif yang mungkin bisa win-win solution, dua-duanya dapat. Ya. Jadi 4 hal itu Kang yang saya harapkan bisa ada di Cianjur ke depannya gitu. Ya kita sama-sama berdoa lah. Semoga Betul, 4 hal tersebut terwujudkan Amin. di Cianjur tahun-tahun berikutnya. Betul, itu dia. Ya. Mungkin cukup segitu kan? Aduh. Ya, podcast ini ya. Gak bisa panjang lagi nih. Pengennya panjang, pengennya panjang. Cuma kalau kepanjangan ya netizen sok jadi penonton, ya kan? Kalau saya boleh request nggak satu aja. Mangga, gimana? Ini kan ngopi tuh ngobrol bareng Pilar ya. Iya. Boleh nggak suatu hari nanti saya pengen ngobrol sama Kang Lepi atau Kang Gilar, tapi saya jadi host. Oh boleh banget. Maksudnya ada banyak hal yang ingin saya Iya. tanyakan yang mungkin juga orang-orang teh pengen bertanya eta gitu. Tapi Iya. mudah-mudahan nanti saya bisa merangkum itu gitu. Iya. Kang, ini ada satu permintaan Kang dari Kang Iman Nur Hakim. Aduh. Tolong apa? dong Akang freestyle. Allahu Akbar. Freestyle rap ya untuk Kabupaten Cianjur. Allahu Akbar. Kumahanya freestyle mah rada susah. Coba ya saya cek ya. Bisa saya bingung nanti. Kalau freestyle mah harus ada beatnya, ada yang bisa ngasih beat? Atau apa sih namanya? Musik lah atau lagu lah gitu ya. Beberapa gitu untuk Kabupaten Cianjur. Rek Bentar, Nyunda, bentar. rek pop atau rek rock mangga. Suka bingung saya kalau ditembak begini ya. Bentar. Ada nggak ya? Aduh. Coba ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus cari beatnya dulu. Oke. Yo. Ya, ini Cianjur, kota yang jujur, kota yang dahulunya pernah termasyhur. Jadilah orang yang jujur agar Cianjur tetap menjadi kota yang paling jujur. Ya, ini dia Cianjur kita, moga berjaya selama-lamanya. Siapapun pemimpinnya, semoga dia bisa membawa Cianjur makin terbuka dan makin hebat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maaf ya. Ya. Terima kasih kepada Kang Dian, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya Ikhlas Muriza Hakim dan Makasih, bersama Kang Dian Alihya atau Kang Dian Dian Sukmawan. Alhia, kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.